Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4A MI Masyudia. Pagi ini kita bertemu lagi pada pembelajaran tematik tema 3 subtema 2 tentang melestarikan sumber daya alam hewan dan tumbuhan. Di antara hewan dan tumbuhan yang perlu untuk dilestarikan adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa endemik. Satwa endemik yaitu jenis hewan yang menjadi unik dan memiliki ciri-ciri yang khusus yang ada karena penyesuaian dengan habitat atau tempat tinggal aslinya di Indonesia. Burung cendrawasih termasuk ke dalam jenis paradise, yaitu yang jika diterjemahkan artinya adalah burung surga karena memiliki warna dan bentuk yang sangat indah. Di sini ada contoh burung cendrawasih. Cara melestarikan diantaranya dengan tidak memperjualbelikannya. Mengapa orang-orang ingin memburu burung cendrawasih? Yang pertama karena ingin memperjualbelikannya, dijual dengan harga yang sangat mahal. Cara melestarikannya yang pertama dengan tidak memperjualbelikannya, yang kedua dengan tidak memelihara burung cendrawasih secara perorangan. Karena bentuknya yang indah dan warna yang indah, orang ingin memiliki burung itu sendiri. Yang ketiga, tidak merusak habitat aslinya di hutan. Melestarikan sumber daya alam hewan dan tumbuhan. Selain burung cendrawasih, hewan langka lain yang harus dilindungi diantaranya adalah badak berjula 1, tarsius, orang utan, gajah Sumatera, harimau, dan lain-lain. Mengapa orang-orang ingin memburu hewan-hewan tersebut, anak-anak? Hingga jumlahnya makin lama makin jarang untuk kita jumpai. Di antaranya karena bisa dijadikan obat untuk dimiliki sendiri, dipelihara di rumah, untuk diambil kulitnya dan lain-lain. Nah, hewan itu kemudian menjadi langka. Langka itu artinya jumlahnya tinggal sedikit dan hampir punah. Kalau tidak dilindungi akan habis. Jadi perlu tindakan pelestarian untuk melindungi hewan tersebut agar tetap ada dan bisa akan tetap dilihat sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara garis besarnya, yaitu yang pertama pelestarian in situ, yaitu pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contohnya di Swaka Marga Satwa atau tempat perlindungan untuk hewan-hewan langka. Yang kedua di hutan lindung dan taman nasional. Hutan lindung dan taman nasional ini biasanya untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan yang langka, misalnya bunga rafflesia dan lain-lain yang sudah hampir jarang kita jumpai. Yang kedua pelestarian ex situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya, misalnya di kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan juga di penangkaran. Taman safari anak-anak pasti pernah mendengar atau mungkin sudah ada yang ke sana, misalnya Taman Safari di Prigen, Pasuruan, dan Taman Safari di Bogor. Kalau kebun binatang pasti anak-anak sudah pernah ke sana, yaitu kebun binatang terbesar di Asia Tenggara, yaitu kebun binatang di Surabaya. Untuk tempat penangkaran atau tempat pemeliharaan dan
tempat pemeliharaannya misalnya penangkaran rusa putih di Bawean dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa tempat konservasi flora dan fauna di Indonesia. Flora itu adalah tumbuh-tumbuhan anak-anak, sedangkan fauna adalah hewan. Di antaranya yang pertama Suaka Margasatwa Baluran di Jawa Timur untuk melindungi banteng, macan tutul, kancil dan lain-lain. Kalau anak-anak akan pergi ke Bali, pasti anak-anak akan melewati hutan Baluran ini anak-anak. Yang kedua, Suaka Margasatwa Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur untuk melindungi komodo. Komodo pasti anak-anak sudah pernah melihat ya di TV-TV atau di mana itu seperti kadal tapi besar. Dan ini khusus terdapat di Indonesia yaitu di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Ketiga, Suaka Margasatwa Gunung Leser. Ini yang terbesar di Indonesia, melindungi gajah, orang utan, rusa, harimau dan lain-lain. Selanjutnya ada Taman Nasional Ujung Kulon di Pandeglang, Banten, di antaranya melindungi badak Jawa. Untuk tugasnya ada 5 pertanyaan ini. Silakan dikerjakan, ditulis di buku seperti biasa. Kalau ada yang masih belum jelas boleh ditanyakan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.